Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ini di dalam Google Classroom setiap kelas. Ini di kelas 2. Saya masuk di kelas 24 karena di kelas 2 semuanya gambar teknik. Untuk gambar teknik manufakturnya sudah saya kasih untuk dipelajari dan dipahami. Kita bareng-bareng. Ini saya buka untuk aturan gambar teknik ya. Nah, yang kita pelajari di sini di mana aturan gambar teknik yang pertama yaitu sistem batas toleransi. Karena dalam membuat suatu komponen mesin misalnya dibutuhkan kepresisian. Jadi selama ini yang kalian kerjakan di bengkel pemesinan baik di kelas 1 dulu, mungkin ketika melakukan pengukuran ada yang belum bisa membaca. Jadi membaca ukuran tersebut, atau mungkin ada yang belum bisa melakukan proses pengukuran dengan baik dan benar. Makanya kalau di mesin itu sistemnya harus presisi karena berhubungan dengan komponen mesin lainnya. Jadi dihubungkan. Ada yang berpasangan, ada yang cuma buat komponen mesin lainnya dan yang lainnya. Dan di sini kita ulas tentang sistem batas toleransi. Presisi dapat diartikan tingkat akurasi dalam memastikan berfungsi atau tidak suatu komponen. Kalau dulu di kelas 1 job sheet-nya berupa palu, atau mungkin ada guru yang lain dengan job sheet yang berbeda. Makanya ketika palu itu nanti diukur kalau sesuai dengan gambar kerja yang dijadikan, maka ketika dikerjakan sesuai dengan gambar yang atau ukuran yang diinginkan di gambar kerja, maka komponen atau benda tersebut bisa berfungsi, bisa sesuai dengan hasil yang diharapkan oleh gambar tersebut. Tapi ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepresisian itu. Di situ ada 4 yang dijelaskan, yaitu 1 faktor mesin. Mungkin mesinnya, Pak, ini saya buat bobot gak bisa, atau untuk presisi ketika eretan melintang atau eretan atas digunakan untuk membobot, ataupun yang lain, alat-alat mesin yang lain, misalnya mesin fresh ketika saya gunakan untuk menyayat, ada permasalahan-permasalahan yang terjadi. Nah, ini termasuk faktor mesin dan alat ketika dibuat mengukur, Pak, sketmatnya ini tidak sesuai dengan toleransi atau enggak sesuai dengan yang kita inginkan, misalnya kocak ataupun yang gimana, jadi alatnya bermasalah. Ketidaksesuaian mesin atau alat yang dengan pekerjaan, ketika butuh pekerjaan dengan diameter yang besar, bobotnya terlalu kecil ataupun yang lainnya seperti itu. Yang ketiga, kesalahan dalam pengukuran. Nah, ini yang sering terjadi ya, alat atau teknik pengukuran yang salah tadi yang saya jelaskan di awal. Terus suhu pada saat produksi mungkin terlalu panas, jadi anak-anak tidak nyaman, atau prosesnya misalnya butuh waktu yang lama, jadi anak-anak butuh sesuatu yang nyaman, tapi suhu di dalam ruangan atau yang lain bikin gerah ataupun yang lainnya. Itu salah satu komponen penyebab permasalahan. Oleh karenanya dalam memproduksi operator diberikan toleransi, yaitu ukuran dengan batas-batas yang diizinkan dan disajikan dalam bentuk gambar. Nah, ini kalau dalam teknik pemesinan, batas penyimpangan atau ukuran yang dibolehkan ketika dalam gambar job sheet itu dengan berbagai macam ukuran, tapi ada beberapa ukuran yang diberikan toleransi. Jadi ada batas maksimum dan batas minimum. Nanti kita jelaskan contohnya. Nah, di sini ada diagramnya ya. Nanti kita pelajari ketika ketemu atau tatap muka. Kenapa kok ada batas-batas seperti ini ya? Jadi gambar kerja seperti ini. Di sini keterangan, di situ ada toleransi, tolerance. Ya, dibaca sendiri, batas, limit, penyimpangan, ukuran dasar. Nah, ini ada tabel yang menerangkan
batas ketika teliti, sedang, dan kasar. Jadi kalau ketika proses pengerjaannya itu tidak membutuhkan kepresisian, jadi benda dikatakan kasar, jadi tidak butuh terlalu halus atau apa, itu boleh. Jadi tidak semuanya pekerjaan itu dikerjakan presisi, tergantung kebutuhan masing-masing komponen. Ini contoh. Toleransi umum ialah toleransi yang mengikat beberapa ukuran dasar, sedangkan toleransi khusus hanya mewakili ukuran dasar dengan toleransi yang dicantumkan. Contoh ini, ketika ada ukuran di benda kerja 6 mm, penyimpangan teliti yang diizinkan, jadi ada tulisannya plus minus 0,05. Jadi ukuran maksimum yang diizinkan yaitu 6 tambah 0,05, jadi 6,05 mm. Sedangkan ukuran minimum yang diizinkan 6 dikurangi 0,05 sama dengan 5,95. Jadi batas ukuran atas dan bawah atau batas maksimum dan minimum yang diizinkan. Ketika dilakukan penilaian, ketika mencapai ukuran nominal 6, berarti nilai Anda 100. Tapi jika ukuran itu masih melebihi atau masih sesuai dengan 6,05 maksimumnya, jadi bisa 6,01, 6,02 dan sampai 6,05, itu batas maksimumnya itu masih nilainya 100. Begitu juga yang minimum. Minimum batas maksimalnya itu 5,9 mm. Jadi ketika diukur kok 5,97, 5,98 itu masih nilainya 100. Jadi inilah toleransi. Jadi batas-batas kalau di dalam suatu komponen itu tidak terlalu presisi atau ada ukuran toleransi atau ukuran kebebasan yang disesuaikan. Seperti itu. Begitu saja yang bawah ini. 32, plus 0,3 plus minus 0,3, jadi ditambah 0,3 dan dikurangi 0,3, jadi ukuran dasarnya 32 ini plus minus 0,3 berarti ditambah 0,3 dan minimumnya dikurangi 0,3. Seperti itu anak-anak. Ini ya, ini contoh-contoh. Nah, seperti ini ada gambar kerja. Jika diameter ini 20, terus nanti jika ada tulisannya plus minus 0,03 atau 0,0 berapa, nanti itu namanya toleransi ya. Ini toleransi ukuran dasar toleransi, satuan toleransi diukur dengan rumus I. Nah, ini nanti kita pelajari dengan pertemuan yang lebih intensif ya. Seperti ini. Cara menambahkan batas ukuran diameter 25H7 misalnya. Ada kode-kode semacam itu. Nah, ini metode 2, ada dikasih ukuran. Nah, ini yang saya bilang tadi 55 plus minus 0,02. Oke, semacam ini. Nah, ini 45 H8, diameter dasar 45, H itu lubang. Jadi kalau di sini H termasuk lubang, terus D itu poros atau hole ya. Jadi nanti dijelaskan, ada kode-kodenya sendiri. Nah, kita masuk ke bab suaian juga. Nah, di sini ada suaian. Ada dua macam komponen yang dipasangkan. Jadi ada bermacam-macam suaian. Jadi komponen-komponen yang dipasangkan tersebut bisa masuk ke dalam suaian longgar, jadi tidak terlalu presisi, jadi longgar. Berapa diameter poros dan lubang maksimumnya, seperti itu ya. Ini nilai longgar minimum, nilai longgar maksimum dibaca. Suaian pas, jadi harus pas antara poros dengan lubangnya. Suaian paksa, jadi harus dipaksa. Jadi diameter poros harus lebih besar daripada diameter lubang lapisannya seberapa. Nanti ada nilainya di sini. Sistem dasar lubang dan poros. Seperti
ya. Terus di sini kita masuk nilai kekasaran dan tanda pekerjaan. Jadi setiap pekerjaan nanti ada tanda pekerjaan dan nilai kekasarannya, termasuk masuk di lambang mana ya. Jika di lambang N1 nilai kekasaran 0,025 mikro. Jadi halus, sangat-sangat halus. Ini nanti ada cara menghitungnya dan ada tabelnya juga, ini mungkin yang kurang jelas. Nah, di sini ada tulisan seperti ini lambangnya. Harga kekasaran dan tanda pengerjaan. Ya, seperti ini. Nah, ini lambang untuk menunjukkan konfigurasi permukaan. Ada tanda semacam ini, bahwa jika ada tanda semacam ini, misalnya ada kayak centang gini, terus ada lingkaran di tengahnya, ini berarti untuk bagian tersebut tidak dikerjakan, seperti itu ya. Ini model-model lambang, dan ini posisi perincian konfigurasi permukaan pada lambang semacam ini. Oke anak-anak, ini gambar-gambar dan ini lambang-lambangnya, nanti dibaca ya dan dipahami. Nanti ditanyakan di komentar kalau ada yang belum jelas. Sampai sini dulu, mudah-mudahan